anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tematik tema 9 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, supaya siswa dapat mengetahui ciri kebahasaan iklan. Yang kedua, supaya siswa dapat memahami juga jenis campuran dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, siswa mampu memahami wujud perilaku hidup rukun sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, menampilkan lagu dalam tangga nada diatonis dengan alat musik melodis. Materi kita yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang iklan. Nah, kali ini yang kita pelajari masih seputar iklan, yaitu tentang kebahasaan iklan. Kebahasaan dalam iklan memiliki ciri yang berbeda dibanding teks lainnya. Penggunaan bahasa dalam iklan mempunyai maksud tertentu. Untuk itu, mari kita cari tahu ciri-ciri kebahasaan iklan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan slogan. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti aku, saya, dan kata ganti orang pertama jamak. Yang kelima, menggunakan kata yang berkonotasi positif. Dan yang keenam, isinya harus bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi, itulah ciri-ciri kebahasaan yang perlu anak-anak ketahui. Ada 6 poin di sana. Selanjutnya kita ke muatan IPA. Materi kali ini yaitu tentang jenis campuran dan sifat-sifatnya. Campuran merupakan gabungan dari beberapa komponen yang masih memiliki sifat seperti komponen penyusunnya. Campuran memiliki beberapa sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, tersusun atas 2 atau lebih zat tunggal. Kedua, memiliki sifat yang sama seperti komponen penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi yang tetap. Yang keempat, komponen penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Yang kelima, terbentuk melalui perubahan fisika. Ada 2 jenis campuran. Yang pertama kita akan bahas campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nama lain dari campuran homogen adalah larutan. Contohnya, gula larut dalam air sehingga disebut larutan gula. Sifat-sifatnya ada. Yang pertama, tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut. Jadi di sini zat padatnya fungsinya sebagai zat yang terlarut, untuk zat cairnya berfungsi sebagai zat pelarut. Yang kedua, sifatnya bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Nah, ini adalah contoh campuran homogen seperti air sirup, air teh, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat-zat penyusun tidak bercampur secara sempurna sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Contohnya, pasir dalam air. Nah, sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama yaitu partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh, dan tidak tembus cahaya. Jadi ini kebalikannya homogen tadi ya. Yang kedua, terdapat endapan saat didiamkan. Yang ketiga, pencampurannya tidak merata. Jadi
Jadi, contoh campuran heterogen, contohnya di sini adalah air dengan minyak. Tidak dapat bercampur dengan sempurna. Selanjutnya, muatan PPKN. Muatan PPKN kali ini kita akan belajar tentang wujud perilaku hidup rukun sebagai warga masyarakat. Kerukunan merupakan sikap menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, bagaimana wujud perilaku hidup rukun di rumah. Contohnya, berikan 4 di sini. Yang pertama, menjaga adik saat bermain. Yang kedua, membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat, memaafkan kesalahan antar anggota keluarga. Itulah contoh wujud perilaku hidup rukun di rumah. Kemudian, wujud perilaku hidup rukun di sekolah. Contohnya yang pertama, belajar kelompok bersama teman. Yang kedua, memperlakukan seluruh teman dengan adil dan baik. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Dan yang keempat adalah membantu guru dan teman yang membutuhkan bantuan. Itulah keempat contoh wujud perilaku hidup rukun di sekolah. Kemudian yang ketiga, wujud perilaku hidup rukun dalam masyarakat. Di sini Miss berikan 5 contoh. Yang pertama, menghadiri rapat RT. Yang kedua, mengikuti gotong royong. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Yang keempat, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Yang kelima, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Jadi itu adalah contoh-contoh perilaku hidup rukun dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui wujud kerukunan dalam masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, kita juga perlu tahu manfaat dari hidup rukun itu apa. Di sini ada kolomnya, manfaat hidup rukun di rumah, di sekolah, dalam masyarakat. Manfaat hidup rukun di rumah yaitu mempererat persaudaraan, menciptakan kehidupan yang harmonis, terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, menciptakan kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian, manfaat hidup rukun di sekolah, mempererat persaudaraan juga, menciptakan kehidupan yang harmonis, terjalin komunikasi yang baik antar teman, dan menciptakan kerukunan antar teman. Kemudian, manfaat hidup rukun dalam masyarakat, mempererat persaudaraan, menciptakan kehidupan yang harmonis, terjalin komunikasi yang baik antar warga masyarakat, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat juga. Nah, itulah manfaat hidup rukun di rumah, di sekolah, dan dalam masyarakat. Jadi, hidup rukun itu sangat penting dalam kehidupan kita ya anak-anak, dimanapun kita berada. Selanjutnya kita ke muatan SPDP. Di sini misalkan mengingatkan kembali tentang menampilkan lagu dalam tangan nada diatonis dengan alat musik melodis. Alat musik umumnya itu terdiri atas 3 jenis, yaitu alat musik ritmis, alat musik harmonis, dan alat musik melodis. Nah, di materi kali ini yang kita pelajari adalah alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang bernada, jadi memiliki nada. Alat musik melodis digunakan untuk memainkan melodi lagu. Nah, contohnya alat musik melodis adalah recorder dan pianika. Jika kalian perhatikan di buku kalian, yaitu cara memainkan recorder. Nah, di sini ada gambar recorder. Jika anak-anak memiliki alat musik ini di rumah, anak-anak bisa mencobanya untuk memainkan alat musik tersebut. Yang pertama, dasarnya adalah letakkan jari pada lubang recorder. Perhatikan gambarnya di bawah ini. Nah, tanda lingkaran hitam itu berarti lubang tertutup jari. Tanda
berarti lubang tidak tertutup jari. Jika ada tanda lingkarannya warna putih, tanda berarti lubang tertutup jari separuh. Jadi seperti ini ya. Lingkaran yang putih itu lubang terbuka, lingkaran yang hitam itu berarti lubang ditutup. Pastikan lubang recorder tertutup rapat, lalu tiuplah recorder tersebut. Tiupan harus rata. Jika tiupan terdengar melengking, berarti lubang recorder belum tertutup rapat. Nah, di sini juga ada contoh nada-nada yang dihasilkan recorder ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa melatihnya di rumah. Kemudian, contoh alat musik melodis lainnya yaitu piano atau pianika. Bisa juga sama dengan piano yaitu pianika. Pahami jangkauan nada yang ada pada alat musik pianika. Berikut jangkauan nada yang ada pada alat musik pianika tersebut. Nah, di sini ada nadanya jika kalian pencet tutnya. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Meniupkan udara pada selang peniup atau mouthpiece sambil menekan tuts yang ada pada alat musik pianika. Recorder dan pianika menghasilkan banyak nada. Nada-nada dirangkai dalam suatu tangga nada. Tangga nada dijadikan kunci sebuah lagu. Sebagai contoh, dalam sebuah lagu kita sering melihat tanda do sama dengan C. Artinya tangga nada yang digunakan dalam lagu tersebut adalah C mayor. Jadi itulah sekilas pengetahuan tentang bagaimana memainkan alat musik melodis. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.